kebetulan dari kampus teh ada program PPM, praktek profesi mahasiswa. Janten abdi teh ka DKM Nurul Jannah sanes abdi teh pinternya Bu, punten. Abdi teh bade marian pengalaman gitu nya. Bade mencari pengalaman dengan mengisi majelis ta'lim kami ayeuna di DKM Nurul Jannah. Tepangkeun Bu, abdi teh namina Indra Mardana. Kami dipanggil mah A Indra gitu Bu. Mun teu kedah aya ustad-ustad gitu kedah. A Indra. Insyaallah Bu, saatos ngaos Al-Qur'an sesarengan sudah baca Al-Qur'an bareng-bareng, abdi teh saya bakalan ngisi tausiah dari kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan ini kitabnya yang dikarang sama Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi merupakan imam yang jomblo Bu. Imam yang saking sibuknya dengan ilmu sampai tidak sempat untuk menikah. Kalau sekarang beda Bu. Sekarang mah orang anak muda kayak saya gak mungkin itu gak mau menikah. Sekali juga menikah pasti neko-neko gitu, pasti pengennya nggak hanya satu gitu. Gitu. Oke, sebelum dilanjut mungkin bare ngawas lain Quran Nusra. Kami terakhir teh di surat ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب صدق الله العظيم Alhamdulillah, kita telah membaca Al-Quran bersama-sama. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, memberikan juga keberkahannya kepada kita. Nah, Bu, lanjut tentang jomblo tadi. Lanjut ke materi, insyaallah. Jadi sedikit saya ceritakan apa isi dari kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan itu adalah kitab yang membahas khusus bagi orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan sampai menghafalkan Al-Quran. Jadi sebelum kita baca, sebelum kita belajar, sebelum kita ngafal juga, itu ternyata ada kiat-kiat, ada tipsnya agar kemudian amalan baca Al-Quran kita sempurna. Terus bacaan Al-Quran itu jadi syafaat bagi kita, enggak sampai jadi hujjah yang buruk bagi kita nanti di akhirat. Nah, di At-Tibyan itu dijelasin, Bu, nanti baca Al-Quran itu posisi yang paling bagusnya gimana. Nanti kalau misalnya baca Al-Quran di HP sama mushaf kayak di Al-Quran kayak gini, pahalanya sama atau enggak?
atau baca Al-Quran ketika haid atau junub itu gimana hukumnya? Nah, semuanya terangkum di kitab At-Tibyan ini yang insya Allah kemudian mungkin akan saya jelaskan dulu dari keutamaan sebelum nanti masuk ke misalnya baca Al-Quran itu ngadapnya bagus kemana gitu. Paling bagusnya Al-Quran itu nanti bakal bisa jadi syafaat kita itu di akhirat. Bagaimana caranya? Karena Bu, ada tuh kan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kalau misalnya nanti di kita setelah dibangkitkan di padang mahsyar, kita yang punya kenalan, misalnya ibu-ibu punya kenalan dengan pedagang pasar, banyak tuh kan kenalan, itu nggak bakal bisa dibanggain nanti. Misalnya, saya bisa dapat murah nih dari penjual ini. Saya punya kenalan juga banyak lah, pokoknya dari di kecamatan Panjirukan ini atau di DKM Nurul Jannah di Kampung Sindang Sari ini gak ada yang ngalahin saya. Itu gak bakal bisa dibanggain nanti di hadapan Allah. Tapi nanti yang bisa kemudian memberikan syafaat kan tadi tubuh di padang mahsyar. Matahari itu diceritakan ibaratnya ada 8 gitu. Itu bakal menerangi kita di padang mahsyar. Setiap orang yang telah dibangkitkan itu bakal sibuk sendiri-sendiri. Walaupun punya orang tua kepada anak kepada orang tua, itu sibuk mikirin dirinya sendiri. Kalau misalnya nanti amal kita ini bakal selamat atau enggak, masuk surga atau neraka, itu bakal mencekam banget. Makanya di Al-Fatihah kan Maliki Yaumiddin, itu tuh salah satu bentuk pengagungan kepada Allah sekaligus situasi yang mencekam nanti di hari akhir atau ketika dibangkitkan. Kayak gitu Bu. Nah, untuk sekarang yang pertama bab 1 ada keutamaan membaca Al-Quran seperti yang dijelaskan sama Allah di Quran surah Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Di sana kan yatluna, tidak yaqra'u. Kan Bu, qira'at itu atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu juga sama artinya membaca dalam bahasa Indonesia. Di sini juga yatluna membaca. Terus apa dong bedanya gitu? Kalau misalnya yatluna itu kita membaca juga mengamalkannya. Kalau misalnya yaqra'u itu kita membaca juga merenunginya. Beda kan Ibu? Kalau yaqra'u membaca merenungi. Kalau yatluna itu membaca juga mengamalkannya. Nah, di sini artinya orang yang selalu membaca dan mengamalkan Al-Qur'an serta wa aqamus shalah, mendirikan salat. Salat itu kan tiang agama ya Bu. Kalau misalnya salatnya beres, amalan semuanya juga beres nanti dihisabnya. Kalau misalnya salat 5 waktunya ya khususnya itu belum beres, maka amalan yang lainnya juga enggak beres, enggak bakal bisa dihisab. Terus wa'anfaqu mimma razaqnahum, dan juga berinfak atau bersedekah dari sebagian harta yang kita punya. Income dari mana aja, misalnya dari pembiang pami suami itu ya? Suami caroge orang tua ibu. Aduh, suami caroge di caroge bisa disebut gaduh pendapatan gitu. Terus dizakatkeun, disedekahkeun dengan cara sirro wa alaniyah, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Insyaallah jika niatnya karena Allah ya Bu, bukan karena ada si ibu itu nih, saya mau zakat aja, saya mau sedekah aja biar dipuji. Kayak gitu itu keliru itu niatnya udah tidak menghadirkan Allah. Saya mau sedekah misalnya di majelis taklim ini, saya mau sedekah ke DKM. Itu DKM kan punya 50.000 nih, ibu-ibu punya 50.000. Pas mau dimasukin kotak amal, nunggu dulu yang lihat. Kalau sudah ada yang lihat, baru dimasukin. Nah
1000 juga Bu. Itu nggak akan diterima sama Allah karena ria gitu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, gimana sih kalau misalnya kita dagang sama Allah? Kan kalau kita dagang, misalnya kita ngejual barang, kita tuh pasti harus punya keuntungan dong ya Bu. Jika misalnya barang aslinya tuh 50.000, tapi kita jual 75.000, karena untung, tapi nggak apa-apa sih, itu strategi bisnis. Nah, gimana sih kalau misalnya kita bisnisnya sama Allah langsung? Nah, kalau bisnis sama Allah itu kita melakukan wajahidu bi amwalihim wa anfusihim, beramal soleh dengan harta kita juga jasa kita. Harta kita yang tadi sedekah diinfakkan kemana aja, terus ya niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena ya gitu, nggak mau pengennya dilihat sama orang lain. Atau misalnya ada pengumuman sedekah minggu ini yang paling banyak adalah ibu ini, pengen misalnya diumumin kayak gitu, itu juga kemudian keliru karena niatnya bukan karena Allah. Terus juga dengan jasa kita itu banyak amalan-amalan yang bakal senantiasa mengundang cintanya Allah. Dari baca Al-Quran, Al-Quran itu merupakan zikir yang kalau misalnya hitungan manusia gitu, hitungan manusia paling banyak, karena alif lam mim itu nggak dihitung satu huruf gitu ya Bu. 3 kebaikan dikali 10, dannya man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan dari huruf yang dibaca dari Al-Quran itu dilipat gandakan menjadi 10. Nah, wala aqulu alif lam min harfun, dan saya tidak berkata, kata Rasulullah, saya tidak berkata bahwasanya alif lam mim ini satu huruf, tetapi walakin alif harfun wala mun harfun wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu aja kita udah dapat 30 kebaikan. Kalau misalnya kita baca bismillah, baru bismillah aja, kan bismillah ada 19. Kalau hitungan manusia itu 19 kali 10 berarti 190. Jadi jangan sampai ada satu hari dimana kita bolos untuk baca Al-Quran. Walaupun gak apa-apa, misalnya baca aja bismillah, tetap dapat kebaikan. Tapi masa sih Bu bismillah doang, apalagi alif lam mim, udah gitu aja. Atau barusan kita baca huruf sad, sadaqallahul azim. Masa sih Bu, banyak kebaikan yang bakal diperoleh dari Al-Quran, masa sih kita gak mau untuk menggapainya kayak gitu. Oke Bu, di pertama kitab At-Tibyan ini langsung ada satu hadis pertama yang insyaallah bakal dibahas. An Utsman ibni Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini Bu jaminan langsung dari Rasulullah, walaupun mungkin sudah sering diulang Bu, tapi kita sama-sama ulang kembali, dimurajah kembali supaya menguatkan kita. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya. Nah di sana man ta'allama, arti dari ta'allama sendiri kan dari asal katanya alimun, yang artinya mengetahui. Kalau misalnya jadi ta'allama, dia jadi fi'il madhi yang akhirnya dia udah tahu hukum tajwid Al-Quran misalnya. Tetapi yang dimaksud di sini itu bukan hanya kita belajar Al-Quran, pintar tajwid, terus kita ngamalin Al-Quran itu adalah khairukum man ta'allama Al-Quran. Enggak hanya itu Bu, enggak hanya kita misalnya belajar tajwid, jago, ngajarin orang lain, itu sebaik-baik manusia, iya. Tapi enggak hanya itu, kita juga bisa khairukum man ta'allama Al-Qurannya ketika kita belajar satu ayat, terus kita paham banget nih ayatnya isinya, kita langsung
kemudian ajarkan kepada orang lain. Misalnya kayak tadi, nih innalladzina yatluna kitaballah. Kalau misalnya kita itu dagang sama Allah kan dengan amal soleh kita, amwalihim wa anfusihim, nanti bakal dapat banyak pahala loh. Itu juga sama derajatnya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kayak gitu, Bu. Lanjut. Mau bahas apa ya? Yang kedua adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil barrah. Di sini langsung disemangati sama Rasulullah, kalau misalnya kita itu jago baca Al-Qur'an, ya lancar ya bacaannya. Enggak hanya lancar bacaannya, juga pemahamannya itu bakal barengan sama malaikat-malaikat yang dimuliakan sama Allah. Amin. Tapi waktu hadis ini turun, ternyata para sahabat ada yang bertanya langsung ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sih kalau misalnya saya ini kan belum bisa baca Al-Quran, belum bisa fasih, belum bisa lancar baca Al-Quran kayak orang yang tadi pertama disebutkan. Maka Rasulullah langsung bilang, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatta'u bihi wa huwa syabun 'alaihi lahul ajrani. Orang yang masih terbata-bata atau kata lainnya belum fasih dan juga perlu belajar lagi, itu kabar gembiranya dari Rasulullah, dia akan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala yang dimaksud di sini, ulama banyak bertentangan atau berbeda pendapat. Yang pertama katanya pahala pertamanya tentang tadi yang 10 kebaikan. Yang kedua karena pahala capeknya beliau membaca Al-Quran. 2 pahala yang dimaksud. Tapi ada juga 2 pahala yang dimaksud itu, si ibu atau yang belajar ini itu mendapatkan pahala majelis ta'limnya, mendapatkan juga pahala keberkahan dari ustadznya atau gurunya. Itu berbeda pendapat, tapi keduanya perbandingannya sih benar dan lebih benar, bukan benar dan salah ya Bu. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat di antara kita khususnya, itu perbandingannya bukan benar atau salah. Misalnya pendapat ini harus di sini mungkin pakai kunut ya, pakai kunut, terus di yang lain nggak pakai kunut, yang nggak pakai kunut ini salah, nggak gitu Bu. Tapi perbandingannya antara benar dan lebih benar. Yang tahu yang lebih benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kunut benar, di yang lain juga kunut enggak kunut benar juga. Cuman yang tahu lebih benarnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Setelah itu hadis ketiga, an ruwiya an Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, masalul mukminin, permisalan orang muslim. Nah, ini permisalan nantinya kalau misalnya ada orang muslim yang di hatinya baca Al-Qur'an juga mengimaninya di hatinya, itu kayak gimana orangnya. Lahirnya misalnya dia baca Al-Qur'an dan juga zahirnya dia mengimani Allah, dia diumpamakan seperti buah utruja. Dari hadis ini gitu. Utruja ini salah satu buah yang dari keluarnya itu indah dipandang, terus juga isinya enak. Nah, orang mukmin, orang muslim yang baca Al-Qur'annya bagus atau pemahaman Al-Qur'annya bagus, juga mengimani isinya, itu ibaratkan buah yang bagus tadi. Walaupun kata orang, kata manusia sekarang, oh dia mah rupanya jelek gitu. Tapi kalau kata Al-Quran, kalau kata Rasulullah SAW, dia baca Al-Quran juga batinnya mengimani, dia orang yang misalnya ganteng, dia orang yang rupawan, dia orang yang cantik atau anggun. Kata Allah gitu, bukan karena rupanya, tapi karena dia membaca Al-Quran dan mengimani isinya. Itu yang pertama permisalan orang muslim dari hadis ini ya. Buah utruja.
Yang kedua, orang mukmin yang kemudian dia itu tidak baca Al-Quran tapi mengimani Al-Quran bahwa itu benar datangnya dari Allah. Dia diumpamakan seperti buah kurma. Walaupun kalau misalnya Bu kita lihat buah kurma tuh indah gak sih kalau misalnya kita lihat buah kurma? Indah Bu? Oh dari pohonnya. Nah Bu, tuh betul, kurma itu kan rasanya manis, tapi kalau misalnya secara bentuk kan luarnya itu hitam, itu kurang enak dipandang, tidak sedap gitu. Tapi jika dimakan rasanya manis. Nah kayak gitu. Orang Muslim yang sayang banget kalau nggak baca Quran, dia nggak baca Quran tapi tetap mengimani Al-Quran, dia permisalnya seperti buah kurma tadi. Dia di hadapan Allah, dia itu zahirnya dalam batinnya itu manis, dia tuh bagus, tapi dalam hatinya masih belum. Tapi kalau dia udah jadi baca Al-Quran terus mengimani isinya, jadi kayak buah utruja. Buah utruja itu enak dipandang, bagus, isinya juga manis gitu. Tapi yang bahaya itu yang ketiga Bu, permisalnya ada orang Muslim, di mana orang Muslim ini munafik. Dia baca Al-Quran ya karena dilihat orang Muslim yang lain. Dia baca Al-Quran tidak mengimaninya. Kata Allah teh aqimus shalah, ketika gak ada orang dia pergi ke rumah udah gitu aja. Itu kejadian Bu di zaman Rasul. Ada namanya kan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini pada akhirnya bakal memecah belah Islam dengan membentuk kaum Syiah. Usud punya usud, Abdullah bin Sabah ini ternyata anteknya Yahudi. Ternyata Yahudi nyusupin anteknya ke orang Muslim. Terus Abdullah bin Sabah ini berkoar atau bertingkah, bikin pada akhirnya pengikut Syiah. Awalnya Syiah ini lurus gitu Bu, pengikut Ali ini, karena mendukung Ali agar bisa menduduki posisi jabatan khalifah. Lurus sebenarnya Bu. Tapi pas ada Abdullah bin Sabah ini sampai sekarang jadi kayak gini. Jadi peribadahnya beda, kalimat syahadatnya beda, seperti itu. Nah, kalau ada orang munafik kayak gini, dia baca Al-Quran juga tidak mengamal isinya, ibaratnya buah hanzolah, udah gak enak dipandang, rasanya juga gak enak, juga pahit. Pasti nggak mau gitu kita. Masa sih ada yang mau gitu makan yang pahit gitu, walaupun dari misalnya bentukannya indah, tapi kita pasti gak mau. Apa ya contohnya? Apa ya? Batawali. Nah Bu, mudah-mudahan kita nggak bakal masuk ke bagian yang barusan. Dipandangnya bukan sama kita ya Bu, kita nggak tahu kan ya, tapi sama Allah langsung. Nah, dia tuh baca Al-Quran tapi nggak mengamalkan isinya, nggak mengimaninya. Kata Allah, ini orang kayak buah hanzolah, buah yang dari luar aja udah kelihatannya jelek, apalagi dalamnya. Kalau misalnya yang kedua ini masih mending, cuman kita jangan mending yang pertama aja. Biar sama Allah langsung, oh ini bagus rupanya, lahirnya, zauhirnya juga mantep kayak gitu. Amin. Semoga kita mendapatkan derajat seperti itu di mata Allah. Amin. Nah, alhamdulillah Bu, sudah ada 3 hadis tuh.
yang sudah kita bahas. Mungkin familiar Bu, pernah dengar gitu ustadz-ustadz apa sih membahas tentang hadis tersebut. Tapi kita bahas lagi lah, insyaallah menjadi tambahan ilmu bagi kita. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Oke Bu, yang hadis keempat adalah Ruya Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi, yarfa'u. Di sana kan fi'il mudhari, yarfa'u itu berarti yang akan dilaksanakan. Nah, akan mengangkat bihadzal kitab aqwaman, seseorang atau kaum, kaum dan suatu tempat ataupun negeri suatu orang muslim itu bakal diangkat derajatnya, dipandang wibawanya tinggi. Bayangin Bu, kalau saya ada orang yang pernah kita anggap wibawanya tinggi, misalnya guru kita ataupun orang tua kita ataupun siapapun, kita tuh pasti ngerasa segan kalau misalnya mau negur sapa kayak ke teman kita. Saya juga gak mungkin bakal bilang, hey bro, tadi gimana perjalanannya, enak nggak? Gak mungkin bilang gitu ke dosen saya, ke ustaz saya, gak mungkin. Pasti karena segan saya berwibawa gitu. Tapi juga wa yad'u bihi akharin, Allah juga akan menurunkan derajat orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Ini tuh banyak banget Bu pelajarannya di Al-Qur'an. Afalam yasiru fil ardi fayanzur kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Allah itu ngajak kita untuk tafakur. Afalam yasiru fil ard, apakah kamu tidak memperhatikan di bumi? Fanzuru, atau lihatlah, amatilah, kaifa kana, bagaimana kana aqibatul ladzina min qablihim. Aqibah itu artinya hukuman yang ditimpakan kepada kaum-kaum terdahulu dari kalian. Banyak tuh kayak kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh kan itu tidak mengiyakan seruannya Nabi Nuh, padahal dakwahnya udah 90 lebih tahun. 900.000 tahun, 90.000 Nabi Nuh. Pokoknya dakwahnya itu panjang dan umurnya enggak sampai kayak kita Bu. Kan kata Nabi, umurnya umat Nabi Muhammad itu sekitaran 60 sampai 70 rata-rata. Tapi berarti kalau dibilangin rata-rata, pasti ada juga yang meninggalnya sebelum 60 tahun atau lebih dari 70 tahun. Enggak tahu kan ajalnya. Tapi rata-rata orang muslim memang segitu umurnya. Kalau umurnya zaman Nabi Nuh itu beda lagi tuh. Bahkan pernah baca saya di kitabnya Bidayah wa Nihayah, kayak karya Ibnu Katsir, itu sampai ribuan tahun. Ada yang kayak gitu. Kalau sekarang kita enggak gitu. 60 sampai 70 tahun. Nabi Nuh pada akhirnya kan diberi banjir itu ya Bu. Itu kaum Nabi Nuh itu pertama kali yang kemudian melakukan dosa menyembah berhala. Nah, dari Nabi Nuh itu ke zamannya Nabi Nuh. Kalau misalnya zaman Nabi Adam kayak itu membunuh anaknya kan, membunuh Qabil membunuh Habil. Nabi Syed yang tidak dijelaskan di Al-Quran, Nabi Idris, itu masih dosa-dosa yang bukan menyekutukan Allah atau musyrik terhadap Allah SWT. Tapi pada zaman Nabi Nuh ini memang bebal, memang benar-benar keterlaluan gitu. Sebenarnya mereka tuh menghormati berhala, yang disebut berhala, yang dijadikan berhala sama mereka itu orang-orang soleh Bu. Pertamanya ada di surat Nuh, wadda wala suwa'a wala yaghuz wa ya'uq wa nasra. Ada 5 orang soleh waktu itu di zamannya Nabi Idris, soleh banget gitu. Sampai-sampai salahnya pas zaman Nabi Nuh, mereka tuh mengkultuskan mereka, dijadikanlah Tuhan. Padahal Bu, kalau secara logika gak boleh, atau misalnya gak mungkin seseorang gak mungkin yang dijadikan Tuhan itu serupa dengan makhluk. Gak mungkin Bu. Maksudnya
Misalnya manusia kan punya keterbatasan, harus makan, harus minum, juga harus tidur, juga harus punya pasangan, harus juga dikenal orang, itu termasuk naluri nantinya. Itu punya keterbatasan. Nah, Tuhan itu gak boleh kayak gitu, Bu. Gak boleh makan, gak boleh minum, pokoknya harus sempurna. Nah, mereka kan menyembah orang-orang soleh terdahulu. Nah, sedangkan orang-orang soleh terdahulu ini sama kayak kita manusia, tapi yang bedanya cuma ketakwaan dan kesolehnya mereka. Maka itu gak boleh, Bu. Kayak mohon maaf, tapi ini harus disampaikan gitu. Kayak agama Kristen gitu, Bu. Kan mereka menyembah Nabi Isa. Nah, ini harus disampaikan bahwa itu tidak benar, Bu. Karena yang menjadi Tuhan itu nggak boleh sampai serupa sama makhluk, nggak boleh kayak gitu. Nah, pada akhirnya pada zaman Nabi Nuh ini kita tahu ceritanya banjir besar pertama itu, Bu, di muka bumi, sampai-sampai ada peneliti geografi yang menyebutkan pada tahun Nabi Nuh itu memang pada akhirnya tanah-tanah yang ada di seluruh dunia ini menjadi lebih subur dari sebelumnya karena ada air tersebut kayak gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang ada padanya Al-Qur'an. Kembali lagi, Bu. Bisa dibayangin, Bu? Malaikat apa yang membawa Al-Qur'an, membawa wahyu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad? Nah, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu, Ibu, jadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Itu karena beliau menyampaikan wahyu Al-Qur'an. Terus bulan apakah diturunkannya Al-Qur'an? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu pasti diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya, jadi bulan yang lebih baik dari bulan-bulan yang lainnya. Malam misalnya, malam apa diturunkannya Al-Qur'an? Nuzul Qur'an. Nuzul Qur'an. Diturunkannya Al-Qur'an pada malam Nuzul Qur'an ini menjadi malam yang lebih baik dari malam yang lainnya. Lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian Rasulullah akan menerima wahyu Al-Qur'an. Beliau itu menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Dalam riwayat ketika Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kan turun transit dulu itu. Kalau misalnya penerbangan transit dulu di Masjidil Aqsa. Enggak, dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha. Nah, di Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi yang lainnya. Ini menunjukkan kalau misalnya Nabi Muhammad lebih utama, lebih mulia dari nabi-nabi yang lain. Semua itu karena Al-Qur'an. Sekarang juga gitu, Bu. Kalau misalnya ada orang yang pintar isi Al-Qur'an, tahu banget Al-Qur'an, baca Al-Qur'an sampai ngafalin Qur'an, itu lebih mulia. Bukan berarti lebih baik ya, Bu, tapi lebih mulia dari manusia lainnya. Ini bukan cuma ngafal Quran, Ibu, tapi membaca Al-Quran. Kayak tadi, yang orang mukmin baca Quran, lahirnya bagus, dalamnya juga bagus. Ini jadi bukan hanya mengistimewakan hafal Al-Quran, enggak juga. Tapi kalau misalnya ada orang yang mungkin sudah usianya tua gitu, tapi nggak bisa ngafal Quran, itu mereka juga bisa disebut ahlul Quran, atau orang-orang yang dimuliakan, lebih mulia di antara yang lainnya, ketika dia tadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, dia tuh belajar satu ayat, dari satu ayat ini diamalkan, dia langsung bagikan ke yang lain. Itu juga sama, termasuk orang yang lebih mulia karena di hatinya langsung hinggap Al-Qur'an. Tapi ada juga kata dalam hadis ini yang diturunkan derajatnya karena Al-Qur'an. Misalnya ada negeri yang memang itu peradabannya maju, Bu, kayak orang-orang barat kan sekarang kayak gitu. Mereka itu peradaban teknologinya maju, segala canggih, segala praktis, tapi persoalannya mereka banyak yang bunuh diri, mereka banyak
yang stres, mereka banyak kemudian tidak menemukan kebahagiaan hidup. Itu karena mereka tidak berpedoman kepada Al-Quran. Lihat aja orang muslimah sederhana juga udah tenang hidupnya. Disyukuri, dia hidupnya karena punya konsep syukur, sabar, dan juga siap untuk menghadapi segala konsekuensinya. Dia melakukan semuanya karena Allah. Jadi ini semuanya bisa ada ganjarannya ketika dia melakukannya sesuai dengan petunjuk Allah, kayak gitu. Jadi Bu, alhamdulillah nih, misalnya majelis taklim ini ada hadis Bu. Kalau misalnya ada kisah dari ulama, kalau beliau tuh sering mengembara. Jadi dulu tuh nggak segampang sekarang kalau ngambil hadis. Sekarang mah kita tinggal searching juga bisa. Udah di online kan gitu, hadis Bukhari Muslim juga. Tinggal kita browsing dan juga buka aja, gampang. Kalau dulu itu nyari satu hadis aja yang sahih itu susah banget. Dikisahkan kan Imam Bukhari itu salah satu imam yang paling ketat dalam menjaga hadis. Itu dari Basra itu Irak tuh, sampai Kairo ke Mesir. Beliau tuh misalnya ada majelis di tengah-tengah perjalanan dari Basra ke Kairo itu, beliau pasti duduk dulu ikut majelis. Karena kata Allah, di antara majelis itu ada malaikat-malaikat yang mengelilinginya serta mendoakannya untuk diampuni dan dirahmati. Nah, semoga kita juga termasuk dari majelis yang dirahmati juga diampuni oleh Allah. Amin. Karena Bu, doa malaikat itu nggak main-main. Ngeri doa malaikat itu. Kalau misalnya malaikat ngedoain kita, langsung dijawab sama Allah. Karena malaikat itu ma amarahum la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah. Yang masa sih Bu, kita kan pernah tuh Bu, kalau ada ustaz, ada kiai, Pak Kiai punten pangaduakeun abdinya ngadoakeun abdinya disukseskeun segala rupina di rumah tangga, di segala rupina kan gitu, langsung dicayan, didoaan. Cai doa Bu, punten. Sanes kiai da dicayan ku anu gitu. Bukan cai doa. Nah, pas itu ada doaan, berharap doa kita itu dikabulkan melalui orang soleh tersebut. Karena diyakini orang soleh doanya pasti dikabul, mujarab, makbul gitu. Apalagi malaikat ini, nggak ada kesalahan sedikit pun untuk membantah Allah. Ini pasti dikabul langsung. Namun kalau misalnya ada doa nih Bu, doa yang kemudian kita doa kepada Allah tapi belum dikabul, jangan suzon, karena bukan karena Allah tidak mengabulkan. Allah mah di firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu kalau misalnya hambanya berdoa itu malah senang. Allah tuh senang banget kalau hambanya berdoa, dan juga pasti ngabulin doanya para hamba tersebut. Tapi kalau misalnya doanya belum dikabulkan, ternyata Allah punya rahasia besar di baliknya. Ada quotes, ada kutipan kata mutiara gitu. Kalau misalnya kata Ali bin Abi Thalib, kalau misalnya rencana saya itu terkabul sesuai dengan izin Allah, saya senang. Tetapi kalau rencana saya atau doa saya tidak terkabul, saya lebih senang. Kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena apa yang tidak terkabul itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita nyesel udah berdoa sampai enggak berdoa lagi, itu juga keliru gitu. Jangan sampai kita berhenti untuk ngajarin ustaz. Nyungken cai doa tuh ustaz. Percaya. Insyaallah Bu, doanya makbul mujarab. Nah, pun caroge-nya Ustaz Lili Ishaq Bu, cobi diukeun gitu doana.
Oh enggak, tas saya jadi mungkin cai dulu tak usah dulu teh. Saya cai doa gitu. Tapi cobian juga kan insyaallah ada wasilah orang saleh gitu. Nah, salah satu keluarga Allah itu bukan hanya menghafal Quran, dalam hadis juga yang memakmurkan masjid. Nah, ibu-ibu kan memakmurkan masjid nih dengan majelis taklim. Insyaallah juga dapat predikat keluarganya Allah. Amin. Karena orang yang memakmurkan masjid itu termasuk keluarganya Allah. Amin. Nah, Ustaz Lili Isah kan ketua DKM. Nah, diukur aja dulu. Cai masjid. Oh ya, cai masjid, cai wudu gitu. Insyaallah jadi wasilah gitu, doanya dikabulkan. Nah Bu, insyaallah anu terakhir Bu. Ada 2 hadis lagi mau pengen disampaikan. Hadis yang ke-5 dari Abu Umamah Al-Bahili. Dia tuh Abu Umamah tuh mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an, niscaya Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagimu di akhirat. Sedangkan syafaat itu apa sih Bu? Nah, syafaat itu secara arti memang penolong. Nah, tetapi juga dapat diartikan syafaat itu ialah pembantu atau menjadi kayak bonus dari Allah gitu loh. Tapi dalam konteks atau situasi baca Al-Quran ini, itu syafaat itu artinya penolong. Kayak tadi di awal-awal, jangan sampai Bu, Al-Quran kita itu jadi hujah yang buruk bagi kita. Al-Quran itu kan nanti bakal datang tuh di hari hisab, hari penghakiman setelah dibangkitkan, bakal bilang kalau misalnya ini jadi hujah yang buruk, ya Allah jangan sampai ini diampuni, jangan sampai dirahmati, karena dia itu baca Al-Quran tapi melanggar Al-Quran, melanggar aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada juga kalau misalnya jadi syafaat tadi, hujah yang baik. Ya Allah, dulu dia itu kehausan karena baca saya. Dulu itu dia kecapean karena baca Al-Quran, baca saya. Makanya ya Allah, tolong ampuni dia dan rahmati dia, masuk ke dalam surgamu ya Allah. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Al-Quran jadi penolong bagi kita. Amin. Nah, langsung orang-orang yang bakal dapat penolong dari Al-Quran itu tadi Bu, nggak hanya pintar baca Al-Quran ya Bu, karena yang nanti itu bakal dihukum paling berat Bu. Ada 2 orang yang ahlul Quran. Pertama dia itu pintar banget baca Al-Quran, paham isinya, tapi dia malah melanggar gitu. Dia tahu ini hukumnya haram, dia terus mengakalinya. Kalau misalnya ini misalnya berzina gitu, misalnya berzina ini diakali aja sama dia. Kalau misalnya nggak ketahuan orang mah nggak apa-apa berzina. Padahal gitu. Terus dia langsung mengakalinya biar nggak ketahuan orang lain. Itu salah juga Bu. Dia bakal dapat kecaman keras gitu dari Allah. Ada juga yang dia itu baca Al-Quran tapi hanya sampai di kerongkongannya aja. Maksud sampai kerongkongannya aja itu ya baca aja gitu. Ya ngafal aja tanpa mengetahui isinya, itu juga keliru. Mungkin yang syafaat seperti itu Bu. Kalau misalnya kita bertakwa juga beramal soleh, insya Allah Allah tuh bakal ngasih kesempatan bagi kita untuk masuk surganya. Ada kisah yang bagus Bu nih. Ada orang ini kan malu-malu nih, orangnya gak enakan baca Al-Quran, dia pernah gitu. Nah Allah tuh langsung ibaratnya timbangannya itu 50-50 gitu, seimbang kebaikan sama keburukannya. Ulama juga banyak perbedaan pendapat di sini. Cuman dia karena rahmat Allah tidak bisa masuk surga. Pas masuk surga dia malah bilang, ya Allah gak apa-apa saya mah di luar aja, itu juga udah masuk surga kan. Di luar aja ya Allah udah gak apa-apa. Dia tuh di teras, orangnya teras masjid gitu di emperan.
dari Allah di luar aja. Allah itu tersenyum Bu kalau lihat hambanya bilang kayak gitu. Langsung Allah tuh nunjukin ternyata di depannya kan ada gerbang masuk surga tuh. Nah di depan halaman depan ibaratnya itu Allah langsung kasih kenikmatan, kasih wah ini kemudian balasan yang sangat sayang banget kalau dilewatkan. Dia tuh melihat ya Allah gak apa-apa ya Allah di halaman depan aja. Jadi kayak gitu. Dia tuh termasuk orang yang tadi baca Al-Qurannya sedikit juga paham iya, cuman dia juga sambil STMJ gitu. STMJ. Setelah terus bisa jalan. STMJ dia tuh orangnya. Pada akhirnya dia di halaman depan itu nggak puas juga. Udah masuk aja ke dalam ya Allah gitu. Kata Allah teh ya udah nggak apa-apa. Karena Allah kan saking baiknya gitu. Itu yang hanya sedikit amalan aja kenikmatannya nggak bisa kita bayangin, nggak bisa kita pikirkan melalui pikiran kita, juga nggak bakal pernah kita dengar dimanapun. Gimana sih kenikmatan di surga itu juga nggak bakal pernah kita bisa bayangkan melalui mata kenikmatan surga itu. Tapi di dalam hadis luasnya surga itu lebih luas dari bumi ini 2 kali lipat 3 kali lipat lebih luas. Sekarang aja kita kecil Bu kita tuh kecil Bu, kita ngelihat misalnya kesini ke ujung Merung juga jauh gitu nggak kelihatan. Surga itu lebih luas daripada itu. Sampai-sampai nanti udah masuk surga orang-orang yang misalnya udah tua itu kembali muda sama anak kita tuh atau sama orang tua kita, itu bakal seumuran 33 tahun. Bahkan saling bertegur sapa. Tapi bertegur sapanya masih ada orang tua ya Bu. Enggak sampai jadi, bro, jadi kayak gitu enggak juga. Kayak teman sebaya enggak juga. Tapi sama-sama saling menghormati walaupun umurnya sebaya kayak gitu. Tapi itu bisa didapat jika tadi kita baca Al-Qur'an juga paham isinya, ngamalinnya juga ngebagiinnya ke orang lain. Cara ngebagiin Al-Qur'an itu Bu sebenarnya mudah. Kayak misalnya kita nonton film sinetron Ibu. Sinetron yang ramai itu sekarang apa ya? Oh iya betul. Betul Bu, Ikatan Cinta teh. Mata. Nah Bu, Ikatan Cinta itu termasuk sinetron atau film ya, sinetron atau film yang ratingnya nomor 1 terus di Indonesia berbulan-bulan gitu. Jadi bertahun-tahun bertahun-tahun. Jadi nomor 1 itu sering paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya ibu-ibu. Dan betul terang Ikatan Cinta itu. Nah, pas setelah nonton Ikatan Cinta, pasti itu tadi itu pemerannya siapa itu Bu? Aduh Bala. Mas Al. Meninggal. Masya Allah. Hafal banget Bu. Nah Bu, setelah nonton Aldebaran, kita tuh pasti kan Ibu, tadi itu episode kemarin itu kok Aldebaran lah mau gitu. Tak Andin teh mau. Oh Andin. Nah Bu, kamu pasti senang tuh Ibu. Nyari tadi itu teh Andin teh kemarin mau ke kieu. Aldebaran teh ternyata kena selingkuh pas gitu lah. Ibaratnya gitu. Nah Bu, Pak Bupati kita senang gitu ya, senang berbagi. Andin teh mau Aldebaran teh jadi gitu-gitu, senang. Itu kan membagi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, Al-Qur'an juga kalau misalnya kita bahagia, ya dan bukannya ternyata kalau misalnya ada orang teh baca Al-Qur'an paham isinya, kita bakal lepas buah uturja
Bu Utrujah teh luarnya manis, luarnya indah, dalamnya juga manis. Ayo tuh orang baca Quran. Seperti gitu Bu. Sami kan konsepnya pas dari nyarita Adi dari Aldebaran pas gitu Bu. Nah itu sama dengan mengamalkan dan membagikan, sama Bu kayak gitu. Cuman kadang persepsi kita itu membagikan atau mengamalkan Al-Quran itu ya pas ustad di mimbar deui, pas ustad deui pas jumatan atau pas majelis taklim itu Bu. Sebenarnya tiasa oge kos tadi caritakeun walaupun ya bias terus ya bias tenan naon nyaritakeun tentang ikatan cinta gitu. Caritakeun apa itu? Sampai puas. Hiburan aja, hiburan. Enggak serius. Nah, tapi kalau mau dibagiin juga nanti konsepnya kayak gitu Bu. Kita senang tuh ngebagiin cerita ikatan cinta. Kita juga senang ngebagiin apa yang didapat dari majelis taklim hari ini atau misalnya sampai saat yang lain juga. Jadi kan sugan we gitu, orang lain juga jadi tertarik. Wah, kok gitunya kan? Andin. Terus Andin Bu. Ya, gitunya keutamaan Al-Qur'an teh. Nah seperti itu Bu. Insya Allah pamit itu mah termasuk orang-orang tadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, tidak hanya hukum tajwid, tapi misalnya Al-Qur'an dikaji satu ayat langsung diamalkan, itu juga khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Amin. Semoga kita tuh termasuk ke dalam orang-orang yang kayak gitu. Amin. Tos gendamnya apa? Pami biasa dugi jam sebenarnya. Oh, nyatu. Orang nonton ya. Oh. Ya apa sih? 5 aja dulu. 5 aja. Pami ikatan cinta itu jam berapa? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nah, Insya Allah Bu, abdi kan ayah 2 kalian deh Bu. Minggu pertama sedang dulu masih ada. Masih ya sebelum udah ikatan cinta deh. Nah insya Allah Bu kedepannya mah, karena barusan udah tahu nih keutamaan Al-Quran, keutamaan orang yang mengamalkan Al-Quran di sisi Allah gimana. Nah insya Allah kedepannya itu bakal bahas adab atau akhlak gitu Bu. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran, misalnya nih Bu, kita mau baca Al-Quran, emang baca Al-Quran itu bisa dilakuin di mana aja? Ya juga Bu, kayak di kamar mandi kan gak boleh, di tempat yang kotor gak boleh. Sebenarnya tempat kotor itu bisa aja sih kita baca Al-Quran ya Bu, tempat kotor, cuman kita tidak berakhlak gitu kepada Al-Quran. Al-Quran ini kan kalam Allah, bukan perkataan ngobrol kayak kita satu sama lain, kayak tadi cerita bukan kayak gitu Bu. Tapi Al-Quran kan langsung turun dari Allah. Setidaknya kita harus tahu juga ilmu akhlak kepada Al-Quran. Banyak sih Bu, ada ulama misalnya ada al-adabu fauqal ilmi. Kalau misalnya adab itu di atas ilmu kedudukannya, tapi untuk mempelajari adab itu ilmu dulu. Jadi gimana ya Bu? Jadi ilmu itu di atas adab atau adab dulu atau ilmu dulu atau adab dulu? Keduanya nggak ada yang salah, tapi pertandingannya benar dan lebih benar. Nah kita bakal mempelajari Al-Quran adab-adabnya. Nah Bu, kalau misalnya udah tahu akhlak atau adab-adab baca Al-Quran, misalnya Al-Qurannya dibaca harus paling bagus itu ngadep kiblat. Sebenarnya bisa juga kan sambil rebahan, sambil bergoleran gitu, sambil lari-lari sebenarnya bisa. Cuman ada posisi yang paling baik gitu ketika membaca Al-Quran. Nah adab-adab Al-Quran ini nantinya bakal nganterin kita gak hanya dapat berkah, gak hanya dapat kemudian pahala dari Allah SWT,
tapi juga kita tuh bakal dapat orang yang beradab, derajatnya dari Allah kayak gitu. Amin. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Insya Allah itu kedepannya bisa diterapkan juga dipegang gitu ya. Kalau misalnya mau baca Al-Quran atau misalnya belajar Al-Quran, ada loh gitu adab-adabnya. Kayak ke orang tua aja bu, misalnya ke orang tua pulang ke rumah atau anak gitu ya pulang ke rumah, nggak salam nggak apa, masuk kamar langsung, kan itu nggak beradab gitu, nggak enak di hati itu, nggak ada akhlak. Apalagi kalau misalnya anak kita, saya belum punya anak. Amin. Nah, misalnya kita pernah juga mungkin ya ke orang tua itu pernah melawan perintahnya gitu, atau kira tuh bu, atau ada abitan menuju sibuk gitu. Iya, banyak itu. Banyak gitu kan? Kira bu, itu udah kumaha. Sudah beli bu, yuk iya, tereng menang bu. Anak-anak kan sekarang semain Mobile Legends atau nanti bu lato-lato. Semain lato-lato gitu, jadi sampai ke orang tua teh kalau bu sudah menunjukkan main game, main lato-lato. Nah itu kan gak enak di hati kita. Nah ke Al-Quran juga kita tuh sebenarnya bukan kita yang merasa ya, tapi sebenarnya Allah gitu bisa aja merasa. Kita tahu Allah merasa kurang enak ngelihat perilaku kita di depan Al-Quran yang kurang beradab. Nanti bisa dipakai bu, insyaallah dipegang. Mungkin segitu dulu bu dari 5 hadis tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya, bagi ibu-ibu umumnya. Insyaallah semoga setelah mengkaji kitab ini juga mengkaji tentang keutamaan Al-Quran tadi, menjadikan kita orang yang khairukum ta'allumul Quran, atau kama sallallahu utruja, juga orang-orang innallaha yang yarfa'u darajat, yang diangkat derajatnya oleh Allah karena Al-Quran. Amin. Ayo bu, ayo nama orang sasarangan berdoa ke Allah SWT. Mulia majelis taklim kita ini lagi dikelilingi sama malaikat, dimana kalau misalnya kita berdoa sedang dikelilingi malaikat mengaminkan doa kita, insya Allah doa kita juga makbul. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alil Qur'ana syafa'atan ila yaumil qiyamah, wa la taj'alna hujjatan laka 'alaina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa 'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut, wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wal najata minan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina, warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban